Halo, selamat siang anak-anak. Nah, hari ini kita akan membahas latihan asas matematika kelas 4 yang sudah Ibu Priska bagikan pada kalian. Nah, kalian sudah selesai mengerjakan belum? Oke, kalau sudah kita akan langsung bahas. Kalau kalian ada yang salah jawabannya, silakan boleh kasih perbaikannya ya. Kalian tulis perbaikannya di situ ya. Oke, langsung aja ke soal nomor 1. Soal nomor 1, 103.545. Ditulisnya bagaimana? Berarti kita harus menulis dengan lambang atau bilangan ya. Di sini 100, kita tulis dulu 100. 3.000 berarti 03. 545. 545. Hati-hati ya. Di sini bilangnya 103.000. Ya, bukan 30.000, tapi 103.000. Jadi jawabannya ini. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2 ya. Kalau yang salah boleh perbaikin. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2, angka 5 pada bilangan 25.346 menempati nilai titik-titik. Di sini ada berapa angka ya? Ada 5 angka. Angka 2 ini menempati nilai puluhan ribu. Nih Ibu singkat pulrib aja ya. Nah, angka 5 berarti menempati nilai ribuan. Angka 3 menempati nilai ratusan. Angka 4 menempati nilai puluhan. Dan angka 6 menempati nilai satuan. Nah, jadi karena ditanyakan ini adalah angka 5, berarti jawabannya adalah ribuan. Ya, silakan boleh diperbaiki yang salah. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ya, soal nomor 3 ini masih ingat nggak? Ini di bab 1 ya, kalian pelajarinya. Soal nomor 3 ini tentang sifat operasi hitung. Masih ingat sifat operasi hitung ada berapa? Ya, yang pertama kita belajar tentang komutatif ya. Ada juga asosiatif, ada juga distributif. Nah, itu adalah sifat operasi hitung. Ini jangan sampai dilupain ya anak-anak ya. Nah, di soal nomor 3 ini yang ditanyakan adalah sifat komutatif. Berarti sifat komutatif itu apa? Masih ingat? Ya, sifat komutatif itu adalah pertukaran tempat. Jadi kalian fokusnya bertukar tempat saja. Ya, misalnya di sini angka 342 Ibu kasih tanda warna kuning. Terus habis itu tanda tambahnya Ibu kasih tanda merah ya. Oke, terus angka 234-nya Ibu kasih warna hijau misalnya. 234 sama dengan berapa? Bentuk sifat komutatif. Ingat, sifat komutatif adalah pertukaran tempat. Berarti yang tadinya yang kuningnya di kiri tanda tambah, berarti sekarang tukar tempat dengan yang hijau ya. Berarti kita bisa tulis 234 ditambah 342. Jadi ini hanya bertukar tempat anak-anak. Jadi kalian nggak usah ngitung. Di sini kan yang ditanya bentuk sifat komutatif. Ya, jadi jawabannya adalah ini ya. 234 ditambah 342. Oke, kita lanjutkan ya. Ke soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini perbandingan ya, perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas. Di yang sebelah kiri ada 5.614, yang di sebelah kanan ada 5.368. Di sini udah tahu ya pasti jawabannya apa? Ya, lebih
besar. Jadi 5.614 lebih besar dari 5.368. Di soal nomor 5, kalian harus mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Ingat ya, di sini kemarin Ibu masih banyak yang salah. Jadi banyak yang nggak baca. Di sini mintanya apa? Urutkan bilangan dari yang terkecil ya. Jadi kalian urutkan dari yang terkecil dulu. Yang pertama yang mana? 1183. Yang kedua? Ya, 1261. Terus yang ketiga? Iya, 1624. Dan yang paling besar atau yang terakhir adalah 2162. Sehingga kalau kita urutkan menjadi 1183, terus 1261, 1624, 2162. Nah, jawabannya ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Ya, di soal nomor 6, di sini kalian harus membulatkan keribuan terdekat. Ya, Ibu Priska tulis dulu 3.821. Berarti kalau yang ditanyakan keribuan terdekat, berarti kita harus fokusnya kemana? Kita garis bawain yang mana? Ya, betul, ke ratusan. Ingat ya kata kuncinya. Kalau yang ditanya ribuan, berarti garis bawahi yang ratusan. Kalau yang ditanya ratusan, garis bawahi yang puluhan. Kalau yang ditanyanya puluhan, berarti garis bawah yang yang satuan ya. Ingat-ingat kata kuncinya, jangan sampai salah. Nah, setelah kita garis bawahi, terus kita buat apa? Kita buat kotak, betul. Kita buat kotak. Jadi dari garis bawah ke kanan itu kita kasih kotak. Nah, ini tujuannya apa, Bu? Biar nggak bingung aja. Ya, setelah itu gimana? Nah, setelah itu kita perhatikan yang kita garis bawahi. Yang di garis bawah itu angka berapa sih? Iya, angka 8 ya. Nah, patokan dalam pembulatan itu angka berapa? Angka 5. Kalau lebih dari 5, artinya dia harus nyumbang 1 ke teman sebelah kiri. Ya, kalau kurang dari 5, artinya dia diubah semuanya jadi 0, nggak usah nyumbang ya. Nah, karena angka 8 itu lebih dari 5, berarti dia harus nyumbang ke teman sebelah kirinya. Jadi angka 3 berubah menjadi angka berapa? Angka 4, betul. Dan ingat yang Ibu Priska bilang, semua yang ada di dalam kotak nilainya berubah menjadi 0. Pintar. Karena di sini ada 3 angka, maka nolnya juga ada 3. Jadi 3.821 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 4.000. Oke, kita lanjutkan ya ke soal nomor 7. Hasil taksiran kepuluhan terdekat. Jadi di situ ada ralat ya anak-anak ya. Soal nomor 7 itu taksiran kepuluhan terdekat dari 233 dikurangin 139. Kita bulatkan dulu angka-angkanya. Dari 233 kita bulatkan dulu 233 dibulatkan ke puluhan, berarti yang digaris bawah adalah satuannya. Angka 3 lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kurang dari 5, betul. Jadi angka 3 berubah menjadi 0 ya. Angka 3-nya berubah menjadi 0 dan angka di sebelahnya juga tidak mendapat sumbangan. Jadi dia tetap 3 ya. Terus angka 139 kita bulatkan ke puluhan terdekat. Ini juga sama, satuannya yang kita garis bawahi 9, termasuk lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5, berarti dia harus menyumbang 1 ya. Sehingga angka 3-nya berubah menjadi 4 dan yang digaris bawahi berubah jadi 0. Ya, sekarang kita akan kurangin 233 dikurangi 139 adalah berapa hasilnya? Iya, hasilnya adalah 90. Oke, gampang ya.
kita ke soal nomor 8. Hasil operasi hitung dari 6 dikali dalam kurung 15 ditambah 18 dibagi 3. Nah, di sini kata kuncinya adalah kurung kabataku. Ingat-ingat, kalau operasi hitung pasti kalian harus utamakan kurung kabataku. Jadi sesuai dengan urutannya, kita pertama harus mengerjakan yang dalam kurung dulu. Ya. Kita hitung di sini 6 dikali dalam kurung 15 ditambah 18 dibagi 3. Ingat, yang pertama yang ada di dalam kurung dulu. 6 dikali 15 ditambah 18 berapa? Iya, 33 dibagi 3. Di sini mana dulu yang harus dikerjakan? Ya, karena kali dan bagi itu sama-sama kuat, jadi kita kerjakan dari yang sebelah kiri dulu. Jadi 6 dikali 33 berapa? 198 dibagi 3 berapa? Iya, 66. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 9. Nah, ini harusnya gampang ya. Sehari-hari kalian ibu tes lisan harusnya masih ingat. Hasil dari 19 pangkat 2 berarti adalah 361 ya. Dari mana? Dari 19 kali 19. Hasilnya 361. Lanjut ke nomor 10. Hasil dari akar kuadrat 289 adalah, nah ini juga harusnya kalian bisa ya, karena setiap harinya lisan sama Ibu Priska. Ya, berapa hasilnya? Iya, 17. Kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11. Hasil operasi hitung dari 3 pangkat 2 dikali dalam kurung akar kuadrat 25 ditambah akar kuadrat 49 dikurangin 8. Nah, ingat ya, kalau ada kata operasi hitung berarti kita harus ingat tadi kurung kabataku. 3 pangkat 2 berapa? 9. Terus dikali dalam kurung akar kuadrat dari 25 berapa? Betul, 5. Ditambah akar kuadrat dari 49 berapa? Betul, 7. Tutup kurung dikurangin 8. Berarti kita hitung dari yang dalam kurung dulu. 5 ditambah 7 berapa? Ya, 12. Terus dikurangin 8. Nah, dari sini ada perkalian, ada pengurangan. Yang mana dulu yang harus kita kerjakan? Iya, kurung kabataku berarti harus kali dulu yang kita kerjakan. 9 dikali 12 berapa? Ya, 108. Dikurangin 8 jadi berapa? Ya, 100. Oke, mudah ya. Kita akan ke soal selanjutnya di nomor 12. Perhatikan pola gambar berikut. Di sini ada segitiga, pola gambarnya segitiga. Segitiga yang pertama ini ada satu segitiga. Segitiga yang kedua ini ada berapa nih? 1, 2, 3. Berarti ada 3 segitiga. Terus segitiga pola yang ketiga ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 segitiga. Yang ditanyakan banyak segitiga pada pola selanjutnya. Berarti kalian nggak usah gambar ya. Cukup tulis berapa banyak segitiga pada pola selanjutnya. 1 ke 3 berarti berapa? Ditambah 2. 3 ke 5 berarti ditambah berapa? Ditambah 2 juga. Berarti kita udah tahu polanya. Polanya berarti ditambah 2. Berarti dari 5 ditambah 2 jadi berapa? 7. Nah, jadi banyaknya segitiga pada pola selanjutnya adalah isinya 7. Kita ke soal berikutnya di nomor 13. Ya,
Nomor 13, ini gampang ya, kita masuk ke dalam pecahan. Penyebut dari pecahan 7/11 adalah, iya, 11. Jangan lupa ya, penyebut itu yang ada di bawah. Kalau yang atas namanya adalah pembilang. Kalau yang bawah baru namanya penyebut. Hati-hati jangan sampai ketukar. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Nilai pecahan pada gambar adalah, di sini kurang jelas ya. Ini yang diarsir ini ada 2 bagian. Ibu arsir ulang. Nah, yang diwarna itu ada 2. Berapa nilai pecahan pada gambar tersebut? 2/9. 2 ini yang diwarnain atau yang diarsir ya, yang diwarna. 9 ini adalah total dari segitiga. Jangan kebalik, kemarin masih banyak ada yang kebalik ya. Nah ya, jadi 2 itu yang diwarna, 9 itu total segitiganya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 15. Lengkapilah pecahan senilai tersebut. Ini masih banyak juga ya yang ketukar-tukar. Oke, ibu akan tulis ulang di sini. Titik-titik per 7 sama dengan 20/28. Kita harus cari dulu yang lengkap itu yang mana, pembilang atau penyebutnya yang lengkap. Penyebutnya ya, karena penyebutnya di sini lengkap ya, dua-duanya ada. Sedangkan pembilang yang sebelah kiri ya, yang nggak ada angkanya. Berarti kita harus cari tahu dulu nih, dari 7 ke 28 berarti diapain? Dikali, betul. Ingat ya, semakin ke kanan, kalau semakin angkanya besar, dia itu dikali. Kalau dia besar, kalau semakin ke kanan dia semakin kecil, berarti dia dibagi. Karena ini semakin kanan ya, ke kanan dari 7 ke 28 itu angkanya semakin besar, maka ini udah pasti dikali ya. Berarti 7 dikali berapa yang hasilnya 28? Iya, dikali 4. Nah, berarti yang bagian atas juga harus seperti itu. Berarti berapa kali 4 yang hasilnya 20? Berapa? Ibu kasih warna merah ya biar kelihatan. Iya, 5 dikali 4 hasilnya 20. Jadi isinya adalah 5. Oke, gampang ya. Kita ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 16. Bentuk pecahan paling sederhana. Di sini ada kata paling. Berarti kalian harus cari yang sekecil mungkin ya. Dari 12/18. Berarti kita bisa bagi berapa? Kita bisa bagi 6 dua-duanya. 12 bagi 6 berapa? 2/18 bagi 6 3. Jadi isinya adalah 2/3. Ini bisa dikecilin lagi nggak bu? Udah nggak bisa ya. Jadi isinya 2/3. Ini paling sederhana ya, artinya tidak bisa dibagi lagi. Yuk kita ke nomor 17. 17 pecahan 6/4, 5/3, 7/2 jika diurutkan dari pecahan terkecil ya, garis bawahi terkecil menjadi berapa? Berarti langkah pertama yang harus kita kerjakan, karena di sini penyebutnya beda, pertama kali kita harus menyamakan penyebut. Pokoknya kalau pecahan penyebutnya beda, harus kita samakan dulu. Kecuali dalam perkalian dan pembagian itu penyebut tidak usah disamakan dulu. Jadi langsung dikali aja. Oke. Kita samakan dulu ya penyebutnya. Penyebut yang sama itu berapa? Berarti kita cari kelipatan 4, kelipatan 3, dan kelipatan 2. 4, 3, dan 2 ini dari mana bu? Dari penyebut sini ya. Kelipatan 4 berapa aja? 4. Terus 4 tambah 4 8. Terus 8 tambah 4 12. 12 tambah 4
16. 16 tambah 4, 20. Dah, cukup sampai situ dulu. Sekarang kelipatan yang ketiga. Angka 3 ya maksudnya. Angka 3. Berapa aja kelipatannya? 3. 3 tambah 3, 6. Terus 9, 12, 15. Udah cukup. Sekarang kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Cukup. Nah, sekarang kita cari angka yang sama dari kelipatan 4, kelipatan 3, dan kelipatan 2 ini angka berapa? Iya, betul. Kita lingkari ya angka yang sama. Angka 12 dong ya. Sama. Kenapa nggak angka 8, Bu? Di kelipatan 3 nggak ada angka 8 ya. Jadi yang sama di 4, 3, dan 2 adalah angka 12. Ya, di sini sudah ada 3 pecahan seperti yang di atas. Sekarang kita lihat 12 pecahan aslinya ya berapa? Penyebutnya 4. Berarti 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 6, 18. Terus pecahan yang kedua, ini Ibu kasih tanda ya. Ini 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Ya. Sekarang pecahan yang kedua, berarti 5/3 ya, kita fokusnya. 12 dibagi 3, berapa? 4. 4 dikali 5, 20. Pecahan 3 sekarang. Pecahan yang ketiga, yang 7/2. Perhatikan. 12 dibagi 2, berapa? 6. 6 dikali 7, berapa? 42. Ini aja yang beda ya. Ini yang pertama ya. Terus mana lagi? Iya, ini udah ngurut ya. Ini yang kedua. Terus ini yang ketiga. Ya, tapi kita tulisnya pakai pecahan asli. Pecahan asli yang mana? Yang ini. Ya, berarti sini udah urut, berarti 6/4, 5/3, dan 7/2. Nah, ini jawabannya ya. Jadi kalau kalian ada soal seperti ini, kalian urutinnya pakai pecahan aslinya, bukan pecahan yang sudah diubah. Pecahan yang sudah diubah yang mana, Bu? Yang ini. Ini adalah pecahan yang sudah diubah, yang sudah disamakan penyebutnya. Ya, tapi kalian kalau ada soal seperti ini, urutinnya pakai pecahan asli itu yang ini. Pecahan yang dari soal. Oke? Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke nomor 18. Nomor 18. Bentuk pecahan campuran dari 12/5. Ya, ditanyakannya adalah pecahan campuran. Berarti kita harus pakai apa? Betul, porogapit. Ya, ingat pembilang ada di dalam gawang, yang penyebutnya ada di luar gawang. Sekarang kita lihat yang ada di luar gawang ini angka 5. Berarti perkalian 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 12? 5 kali 2, betul. Terus kita kalikan 2 kali 5 berapa? 10. Habis itu kita kurangin 12 kurang 10, 2. Sampai sini sudah selesai. Tapi urutannya jangan kebalik. Dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke tengah. Ya, jadi berapa? 2. Jadi berapa? 2/5. Tuh. Oke? Oke anak-anak, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu soal nomor 19. Nah, nomor 19 itu ditanyanya bentuk pecahan biasa dari 2/3/5. Nah, ini di soalnya ada perubahan sedikit ya anak-anak ya. Disoalkan bentuk pecahan sederhana. Nah, ini kalian ubah aja ya. Bentuk pecahan biasa dari 2/3/5 adalah titik-titik.
Nah, Ibu Priska udah pernah jelasin ya ke kalian caranya bagaimana. Ibu tulis ulang. Oke, Ibu tulis ulang 23/5. Lalu yang pertama kali yang harus kalian kerjakan adalah mengkalikan dulu yang bawahnya. Nah, ini dikali. Setelah ini dikali, lalu ditambah ke atas. Ya, jadi 2 kali 5 berapa? 10, betul. 10 ditambah 3 berapa? Iya, 13 per penyebutnya di sini berapa? 5, betul. Jadi 13/5. Ya, gampang ya. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 20. Di soal nomor 20 ini adalah penjumlahan dari pecahan. Karena penyebutnya berbeda, sekali lagi kalau penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Tapi ingat, untuk menyamakan penyebut ini berlaku hanya untuk penjumlahan dan pengurangan saja. Untuk perkalian dan pembagian ini tidak perlu ya, karena kemarin Ibu Priska cek itu masih ada yang menyamakan penyebut di perkalian dan pembagian. Jadi ingat ya, menyamakan penyebut hanya berlaku di penjumlahan dan pengurangan saja. Oke, kita langsung kerjakan latihannya. 5/6 ditambah 9/4. Pertama kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara mencari kelipatannya. Betul. Kelipatan dicari dari penyebutnya. Di sini penyebutnya ada 6 dan 4. Berarti kita harus mencari kelipatan dari 6 dan juga 4. Yuk, kita cari kelipatan 6. 6 tambah 6 12 ditambah 6 lagi 18. 18 tambah 6 24. 24 tambah 6 30. Sampai situ dulu ya. Sekarang yang kelipatan 4. 4 terus 8 terus 12 ditambah 4 lagi berapa? 16. Habis itu 20. Setelah 20 24. Setelah 24 28. Nah, sama kita akan melingkari angka yang sama dari kelipatan 6 dan 4. Angka yang sama itu angka berapa? Ya, angka 12. Ya, sama-sama. Di sini kan ada 2 ya, 24 dan juga 12. Kenapa harus pilihnya 12? Kita pilih yang paling terkecil aja ya. Di sini yang paling terkecil antara 12 dan 24 adalah 12. Jadi kita pilihnya 12. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita sudah mencari penyebut yang sama, kita buat per yang panjang ya. Terus penyebutnya kita tulis angka yang tadi sama, yaitu 12. Lalu kita bagi angka ini dengan penyebut aslinya. 12 dibagi 6 berapa? 2. 2 dikali 5 berapa? 10. Oke. Karena di sini ada tanda tambah, berarti tulislah di sini tanda tambah. Oke, lalu di sini ya pecahan pertama sudah. Sekarang kita ke pecahan yang kedua. Berarti 12 dibagi 4 berapa? Ya, 3. 3 dikali 9 berapa? Ya, 27. Jadi hasilnya 10 ditambah 27 ya 37/12. Kita masuk ke dalam pengurangan pecahan. Seperti biasa, karena ini pengurangan, tadi kata kuncinya apa? Penjumlahan dan pengurangan pasti harus menyamakan penyebut. Jadi kita harus cari dulu penyebut yang sama dari 7 dan 14. Caranya gimana? Ya, seperti biasa ya, kita harus cari kelipatannya.
Nah, yang pertama kita cari kelipatan dari 7. Berapa aja? 7, 14, 21, 28. Dah cukup ya sampai sini. Lalu yang 14. Kelipatan 14 berapa? 14, 28. Nah, rupanya sudah dapat ya, yaitu angka 14. Berarti kita bisa lingkarin langsung ya. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam penyebut yang sama. Di sini penyebut yang samanya adalah 14. Lalu kayak tadi ya, ini dibagi dengan penyebut aslinya. 14 dibagi 7 berapa? 2. Lalu dikali dengan pembilangnya. 2 dikali 8. Berapa 2 kali 8? 16. Tulis di sini. Karena di sini tanda kurang, maka kita juga taruh di sini tanda kurang. Jangan sampai di sini tanda kurang, di sininya tanda tambah. Karena kemarin Ibu Priska cek, itu banyak yang jadi tanda tambah, jadi hasilnya itu salah. Ya, jadi tolong teliti dengan jawaban kalian. Oke, sekarang kita ke pecahan yang kedua ya. 14 dibagi dengan 14 berapa? 1. 1 dikali 1 dengan pembilangnya? Iya, 1. Jadi 16 dikurang 1 berapa? 15, betul. Per 14. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 22. Untuk kata kuncinya, perkalian tidak perlu disamakan penyebutnya dulu ya, jadi langsung aja dikalikan. Ini sebenarnya pecahan paling termudah itu perkalian, karena nggak usah dicari kelipatan dan tidak perlu dicari penyebut yang sama. Jadi langsung dikalikan aja. 2 dikali 3 berapa? 6. Per 10 dikali 4 berapa? 40. Ini masih bisa disederhanakan lagi ya. Dibagi berapa? 6 per 40 dibagi berapa? Dibagi 2 ya, misalnya dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. 40 dibagi 2 berapa? 20. Oke, itu ya. Jadi kalau masih bisa disederhanakan, kalian sederhanakan. Kita lanjut ke soal nomor 23. Di sini adalah soal pembagian ya. 7/9 dibagi dengan 1/7. Seperti yang Ibu bilang, untuk perkalian dan pembagian tidak perlu disamakan penyebutnya. Nah, khusus untuk pembagian di sini ada trik yang mudah, yaitu mengubah dulu si pembagian ini menjadi perkalian. Caranya gimana Bu? Caranya sudah Ibu Priska jelaskan ya, cuman Ibu jelaskan lagi. Untuk sebelah kiri ya, sebelah kiri itu ada 7/9. Ini kita tulis tetap 7/9. Lalu pembagiannya kita tulis, diubah menjadi perkalian. Dan pecahan yang ada di sebelah kanan kita balik. Ini jangan sampai lupa ya. Kita balik yang ada di sebelah kanan. Ya, 1/7 dibalik jadi berapa? 7/1. Sehingga 7 dikali 7 berapa? 49 per 9 dikali 1 berapa? 9. Oke? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 24. Nah, di sini kita akan masuk ke soal cerita. Nah, soal nomor 24 itu ceritanya Jevan membeli mangga 2/5 kilogram buah mangga. Lalu karena merasa kurang, Jevan membeli lagi 1/3 kilogram mangga. Berapa banyak buah mangga yang Jevan beli? Nah, jadi di sini kita harus berimajinasi dulu ya anak-anak ya. Kita membeli mangga, terus kita kurang nih, kita beli lagi mangganya. Kira-kira mangganya menjadi lebih banyak atau menjadi lebih sedikit? Menjadi lebih banyak. Artinya untuk soal nomor 24 itu kita jumlah.
Apa yang diketahuinya? Kita lihat ya. Jevan membeli mangga 2/5. Lalu karena kurang, Jevan membeli lagi 1/3 kilogram mangga. Jadi yang diketahui yaitu, jadi di sini kan Jevan membeli 2 kali mangga. Ya, yang pertama kali dia beli mangganya 2/5. Terus dia beli lagi untuk kedua kalinya 1/3 kilogram mangga. Jadi diketahuinya mangga 1 bisa ya, biar singkat. Mangga ke-1 dia beli 2/5. Terus dia beli lagi mangga kedua. Mangga 2 berapa? 1/3 kilogram. Yang ditanya, apa yang ditanya? Berapa banyak buah mangga yang dibeli Jevan? Berarti banyak buah mangga yang Jevan beli. Nah, ini harus pakai tanda tanya, jangan lupa. Lalu kita langsung tulis jawab. Nah, karena tadi kita sudah berimajinasi dan hasilnya ternyata itu mangganya bertambah banyak, berarti ini ditambah. Nah, karena mangga yang pertama kali Jevan beli adalah 2/5, maka kita harus mengubahnya ke dalam pecahan biasa dulu. Jangan langsung dijumlah, tapi diubah dulu ke dalam pecahan biasa. Ya, kita ubah menjadi berapa? 12/5. Ya, jadi setelah kita ubah baru kita bisa langsung menjumlahkan dengan mangga yang kedua ya. Berapa? Kita harus samakan penyebutnya. 5 dan 3, kelipatan yang samanya berapa? Ya, 15 ya. 15 dibagi dengan penyebut ini. 15 bagi 5, 3. 3 dikali 12, 36. Tulis. Di sini karena dijumlah, jadi ini tulis tambah. 15 dibagi 3, berapa? Iya, 5. 5 dikali 1, 5. Ya, sehingga 36 ditambah 5 adalah 41/15. Ya, jadi jangan lupa ya, pakai kalimat jadi. Jadi, koma, banyak buah mangga. Ini maaf ya, tulisan ibu nggak bisa serapih di papan tulis ya. Jadi, banyak buah mangga yang Jevan beli adalah 41/15. Susah ya, per 15. Oke anak-anak, kita lanjut ke nomor 25. Kita berimajinasi dulu ya dalam soal ini. Nah, soalnya ini Samuel memiliki 2/3 kue. Nah, jika Samuel memberikan 1/6 kue kepada temannya, berapa kue yang tersisa? Berarti di sini kuenya Samuel itu akan bertambah banyak atau akan menjadi sedikit? Akan menjadi sedikit, betul. Kenapa? Karena kuenya diberikan kepada temannya. Jadi, sudah pasti ini soal pasti dikurang nantinya. Ya. Yuk, kita langsung saja diketahui. Diketahui, apa yang diketahui di sini? Iya, Samuel memiliki 2/3 kue. 2/3 kue itu sebelum diberikan kepada temannya. Jadi diketahuinya itu adalah kue
sebelum diberikan. Berapa? 2/3. Nah, lalu kue yang diberikan berapa? Ada 1/6. Ya, lalu ditanya, dit adalah kue yang tersisa. Jangan lupa pakai tanda tanya. Setelah itu kita langsung aja jawab. Ya, tadi kita udah menentukan ya, ternyata ini adalah pengurangan. Berarti tinggal 2/3 dikurang 1/6. Ya, ini sama ya. Kata kuncinya, untuk penjumlahan dan pengurangan kita harus samakan dulu penyebutnya. Ya, kita cari kelipatannya antara 3 dan 6. Kelipatan yang sama itu angka berapa? Ya, angka 6. Betul. Ya, setelah itu dibagi dengan penyebutnya. Penyebut aslinya 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 berapa? 2. 2 dikali 2 berapa? 4. Tulis di sini. Karena di sini pengurangan, hati-hati ya, maka kita tulis juga di sini dikurang. Setelah itu 6 dibagi dengan 6 berapa? 1. 1 dikali dengan pembilangnya, yaitu 1 lagi. 1 kali 1 berapa? 1. Ya, sehingga 4 dikurangin 1 berapa? 3/6. Ya, 3/6 ini masih bisa disederhanakan lagi dengan cara dibagi berapa? Dibagi 3 lagi. Jadi berapa? 3 dibagi 3 1/6 dibagi 3 2. Iya, jadi kita tulis kalimat jadinya ya. Jadi kue yang tersisa adalah berapa? 1/2. Oke anak-anak, sekian pembahasan latihan asas kita pada hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, japri ke Ibu Priska. Terima kasih sudah menyimak video pembahasan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.